Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA N3 Banjarmasin, Kota Banjarmasin. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Nursida Sutantri, SPD MPD, dan guru pendamping Ibu Maria Tunisa, SPD. Tujuan dari pembelajaran ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Sebagai informasi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, meyakinkan keyakinan. Pada tahapan pertama, menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap yang terakhir adalah tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Tasya sering datang terlambat, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tasya. Waalaikumsalam. Tadi pagi Bapak mendengar laporan dari guru piket, itu katanya kamu sering terlambat datang ke sekolah ya? Benar, Pak. Oh iya, berarti laporannya benar ya? Iya, benar. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Saya rasa sudah 5 kali, Pak. Sudah 5 kali lebih ya? Iya. Oke. Kira-kira sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan kah atau bukan? Iya, Pak, salah. Kesalahan ya? Oke. Baik, Kasa. Perbuatan kesalahan itu memang manusiawi ya. Sering sih orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kemudian yang terpenting itu kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Kasa? Setuju, Pak. Oke, alhamdulillah kalau setuju. Coba kita cari solusinya yang terbaik untuk Kasa itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi Kasa itu sering datang terlambat pasti punya alasan. Nah, Nah, kenapa sih Kasa sering datang terlambat? saya datang terlambat tuh karena biasanya saya tuh begadang, Pak, sampai larut malam sambil main handphone. Oh, iya. Jadinya saya bangun kesiangan. Akhirnya terlambat datang sekolah juga. Oh, terlambat tuh gara-gara Gara-gara sering begadang. sering begadang. Iya. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Perihal disiplin. Pelihara disiplin ya. Kemudian menurut kamu disiplin itu kira-kira penting atau tidak? Penting, Pak, karena disiplin itu membuat kita lebih menghargai waktu. Mm-mm. Dan dengan disiplin juga saya bisa datang ke sekolah tepat Iya. waktu. Bagus, saya menghargai waktu itu memang sangat penting. Kemudian juga sangat bermanfaat untuk kita ya, terutama kita pribadi. Nah, seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, kemudian pekerjaan menjadi tidak menumpuk karena kita tidak datang terlambat tadi ya. Dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian terhadap sesama warga di sekolah. Benar, Pak. Mm-hmm. Ya, Pak, saya merasa menyesal karena saya sering datang terlambat. Ya. Dan saya harap kedepannya saya dapat lebih menghargai waktu.
Saya mohon maaf Pak atas kesalahan saya. Bagus sekali Tasa, sikap yang sangat luar biasa itu yang sudah kamu lakukan. Dengan cara meminta maaf, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya rasa saya tidak akan bergadang lagi dan tidak lebih awal agar saya bangun lebih cepat juga. Jadi sampai sekolah tepat waktu. Ya, bagus sekali. Berarti kamu sudah menemukan solusinya ya? Sudah Pak. Ya, dan Bapak akan insya Allah bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang silakan kembali ke kelasnya ya Tasa ya. Terima kasih Pak. Iya. Selamat dulu buat Tasa yang sudah menyadari kesalahan yang sudah dilakukan. Terima kasih sama-sama. Kasus kedua, Soraya membuang sampah sembarangan sehingga tidak menjaga kebersihan sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Soraya. Selamat pagi Pak. Kamu tahu Bapak panggil untuk ke kantor? Alasannya apa? Oh tahu ya? Iya, tadi pagi Bapak melihat kamu membuang sampah sembarangan. Itu tidak pada tempat sampahnya. Memang setiap orang itu pernah berbuat salah ya. Nah, Bapak juga pernah berbuat salah, tapi kamu tidak seharusnya melakukan itu. Iya tahu Pak. Kamu pasti punya alasan gitu, mengapa melakukan hal itu, iya kan? Iya Pak, karena saya terbiasa membuang sampah sembarangan karena menurut saya tempat sampahnya itu jauh dari jangkauan saya, jadi saya malas untuk mendatangi sampahnya. Oh, iya. Jadi menurut kamu membuang sampah sembarangan itu tindakan yang benar apa tindakan yang kurang bagus? Tindakan yang tidak bagus Pak. Tidak bagus ya. Oke, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelasnya Soraya? Ingat Pak. Ya. Apa coba sebutkan? Yang saya langgar ini tidak menjaga kebersihan kelas. Tidak menjaga kebersihan kelas ya. Kemudian lingkungan sekolah juga termasuk ya. Nah, kalau menurut kamu, apakah tindakan kamu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Tidak sesuai Pak. Tidak sesuai Soraya ya? Tidak Pak. Kamu bilang tadi terbiasa membuang sampah sembarangan. Kemudian bagaimana kamu akan mengatasi kebiasaan burukmu itu supaya tidak lagi membuang sampah sembarangan? Saya akan menyimpan sampahnya dulu di kantong saya, terus nanti saya buang ke tempat sampah. Iya, ketika ketemu sampahnya yang dekat sama Soraya ya. Iya. Yakin kamu bisa melakukan hal itu kira-kira? Yakin Pak. Kalau yakin ya. Oke, baiklah. Kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Jadi Bapak berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Baik Pak, saya akan berkomitmen dan saya akan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Baiklah, kalau begitu saya hargai keputusan Soraya untuk memperbaiki kesalahannya. Sekarang boleh kembali ke kelas, silakan Soraya. Terima kasih Pak. Berikut adalah tanggapan-tanggapan dari siswa setelah dilakukan praktek penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Bahtiar, saya merasa senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan-kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya harap kedepannya saya lebih menghargai waktu dan tidak mengulangi kesalahan saya lagi, yaitu terlambat ke sekolah. Saya Natasha Anggraini dari kelas 12A. Terima kasih. Nama saya Amalia Soraya, dari kelas 12B. Terima kasih Bapak Bahtiar, saya senang telah berdiskusi dengan Bapak dan menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan lagi mengulangi kesalahan saya, yaitu membuang sampah sembarangan dan merusak kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih.